Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-81. Soal yang pertama. Negara Indonesia perlu membina kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas. Hal itu dapat dilakukan melalui perluasan A. Perjanjian ekstradisi, B. Hukum laut, C. Tugas Interpol, D. Perjanjian tentang perbatasan negara, E. Zona perairan bebas. Indonesia perlu membina kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas yang dapat dilakukan melalui perluasan titik-titik. Di antara kelima pilihan ini, yang dapat dilakukan oleh negara untuk memberantas kejahatan lintas batas adalah dengan melakukan perjanjian tentang perbatasan negara. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 2. Sistem pemerintahan presidensil mengatur hubungan antara presiden dengan DPR, yaitu A. Presiden dapat merecall anggota DPR, B. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR, C. Presiden dapat mengganti anggota DPR, D. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan, E. Presiden dapat membubarkan DPR. Sistem pemerintahan presidensil mengatur hubungan antara presiden dengan DPR, yaitu di antara kelima pilihan ini yang merupakan hubungan antara presiden dengan DPR adalah pilihan D, yaitu presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Itulah yang terjadi pada sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Soal nomor 3. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipegang oleh A. Menteri Pertahanan dan Keamanan, B. Presiden, C. DPD, D. DPR, E. MPR, yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan eksekutif. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan pemegang kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan eksekutif adalah Presiden. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan B. Jadi kalau eksekutif dipegang oleh Presiden. Soal nomor 4. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional atau BPPN dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan A. Kepentingan strategi pemerintah, B. Institusi non-departemen dalam perumusan kebijakan pendidikan, C. Lembaga non-pemerintah dalam mengendalikan mutu pendidikan, D. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan, E. Lembaga pembantu presiden dalam pembangunan bidang pendidikan. Jadi, BPPN atau Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan lembaga pembantu presiden dalam pembangunan bidang pendidikan. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E, yaitu lembaga pembantu presiden dalam pembangunan bidang pendidikan. Soal nomor 5. Yang bertugas atau bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar adalah A. MA, B. BPK, C. Bank Umum, D. Bank Sentral, E. Presiden. Yang bertugas atau bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu Bank Sentral. Berikut pembahasannya. Bank Sentral bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan disebut A. Narapidana, B. Tahanan, C. Saksi, D. Penjahat, E. Residivis. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan, apa istilah yang kita gunakan? Kadang kita bingung atau tidak bisa membedakan antara narapidana dan tahanan. Berikut pembahasannya.
Tahanan adalah seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan, sedangkan narapidana telah melalui peradilan final. Jadi kalau soal nomor 6, karena yang ditanyakan adalah seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan, maka jawabannya adalah pilihan B, yaitu tahanan. Soal nomor 7. Prinsip berikut yang sesuai dengan ideologi liberalisme adalah A. Seluruh perekonomian terpimpin dari pusat. B. Agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu. C. Masyarakat hanya mengenal satu macam tingkat kelas sosial. D. Hak-hak politik rakyat terkekang, rakyat hanyalah objek. E. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu. Yang ditanyakan adalah prinsip yang sesuai dengan ideologi liberalisme. Berikut pembahasan mengenai liberalisme atau ideologi liberalisme. Merupakan suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk berusaha dan berkarya dengan seluas-luasnya. Contohnya adalah usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu. Jadi, soal nomor 7 yang sesuai dengan prinsip ideologi liberalisme adalah pilihan E, yaitu usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu. Karena ideologi liberalisme memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk berusaha dan berkarya dengan seluas-luasnya. Soal nomor 7 jawabannya adalah E. Soal nomor 8. Pokok pikiran kedua yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. D. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanyakan pada soal nomor 8 adalah yang merupakan pokok pikiran kedua yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pembahasan mengenai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang pokok pikiran pertama itu tentang persatuan. Pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga tentang permusyawaratan atau perwakilan. Dan pokok pikiran keempat tentang ketuhanan dan juga kemanusiaan. Jadi, soal nomor 8, karena yang ditanyakan adalah pokok pikiran kedua, maka jawabannya pilihan E, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 9. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap individu manusia modern, B. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin dalam mental dan batin pelaku. D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi. E. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Yang ditanyakan adalah dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu, yakni di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan C, yaitu ditentukan oleh sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin dalam mental dan batin pelaku. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan C.
Soal nomor 10. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terakumulasi dalam A. Ciri khas bangsa, B. Toleransi umat beragama, C. Tripitaka, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Free Fight, Liberalisme. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah pilihan D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasannya, unsur-unsur Pancasila terakumulasi dalam Bhinneka Tunggal Ika, atau meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.